tunaikan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kami percaya bahwa saudara baik-baik saja dimanapun kau berada. Kita bersyukur di kesempatan yang indah pada hari ini kita boleh kembali bersama di dalam Fellowship Online Grace of Christ Community Church. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Mei di tahun 2021 ini. Kita percaya jika kita ada hari ini semua karena penyertaannya, semua karena kasih-Nya. Dia boleh memampukan kita melewati masa-masa ini dan kita boleh tetap ada sebagaimana kita ada. Kita percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya jika kita punya kesempatan hari ini untuk boleh bersama-sama bersyukur, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau memuji, kita mau menyembah Dia. Bahkan kita percaya dalam kehidupan kita, kita butuh kebenarannya untuk menguatkan kita, memerdekakan kita. Dan melalui fellowship ini saudara akan mendengar kabar baik yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, penuntun bagi langkah kita melewati tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya mari bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan bersyukur, menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan sejenak ada kesempatan saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur yang sebentar kita akan menerimanya, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, untuk mengingat kasih-Nya, untuk mengingat kebaikan-Nya. Saudara juga boleh siapkan Alkitab saudara untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan mengerti, yaitu kasih-Nya yang dalam bagi setiap pribadi kita. Dan saudara juga boleh siapkan minyak untuk kita nanti akan menerimanya sebagai tanda kemuliaan bahwa kita adalah bait suci Tuhan. Juga kalau saudara diberkati dengan fellowship yang sudah saudara ikuti selama ini, saudara bisa bagikan link yang saudara terima kepada sebanyak-banyaknya orang yang saudara kasihi. Dan mereka juga diberkati sebagaimana saudara diberkati. Dan sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita berfellowship, mari bersama-sama kita teduhkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Kami bersyukur kami boleh ada hari ini. Di kesempatan yang indah hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Untuk memuji, untuk menyembah-Mu,
di dalam fellowship online hari ini, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu tidak pernah berubah bagi setiap pribadi kami. Dan yang kami nantikan juga kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu, yang hari ini akan disampaikan oleh Senior Pastor Joshua Tumakaka. Pengurapan-Mu atas beliau, untuk mengajar kami, mengerti dan memahami kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap pribadi kami. Karena kami percaya Injil itulah yang akan memerdekakan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya percaya ada sukacita di rumah Tuhan pada hari ini, amin. Yang bersukacita corakan haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab kita percaya saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari lebih sungguh lagi bangkitkan roh-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami menyembah-Mu karena Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan.
pencipta segalanya, yang berkuasa di sorga maupun di bumi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Kaulah Bapa yang baik, Bapa yang adil, Bapa kami yang kekal, Bapa yang mengasihi setiap kami, Bapa yang memelihara setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, tak habis-habisnya kasih setia-Mu, kasih rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami datang untuk mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami percaya bukan kuat gagah kami, tapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Kau layakkan ku, jadikan ku anak-Mu. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, juru selamatku. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku, sampai selama-lamanya. Sama-sama angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu, angkat pujian ini, katakan. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Kau layakkan kami Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang selalu menjagaku. Yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus selamatku, ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku,
Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, Juru selamatku, ku menyembahmu, naikkan syukurku, oh Yesusku, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Oh, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Juru selamatku, ku menyembahmu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Menyembahmu, naikkan syukurku, oh Yesusku, sampai selama-lamanya. Puji dan sembah Tuhan, kami menyembahmu, Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidupku, oh Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan, Kaulah pencipta segalanya, Kau yang berkuasa. Haleluya. Jiwa kami beria-ria dalam Engkau ya Tuhan, sebab Kaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kemenangan kami, oh Tuhan. Yesus Tuhan, kami berterima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan, hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima sembah, sebab Kaulah Tuhan yang kami tinggikan di atas segala-galanya. Ya Rabbashaki, ya Ralama, ya Rabbashaki, ya Ralama, ya Rabbashaka, ya Ralala. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah nama-Mu. Haleluya. Ya Rabbashaka, ya Ralala, ya Rabbashaka. Inilah hidup kami Tuhan, inilah pujian penyembahan kami.
Kami bawa ke hadirat-Mu sebagai persembahan yang berkenan bagi-Mu. Sebab Kaulah kekudusan kami, Kaulah kebenaran kami, Kaulah hikmat kami. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. You are the Lord our God, forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang dia buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam terang, dalam kebenaran dan kasih-Mu kami berkumpul melalui fellowship online ini. Dan di tengah pandemi yang berkepanjangan, kami tetap percaya bahwa berkat-Mu menyertai kami, kehadiran-Mu memberikan damai sejahtera dan kepastian. Bahwa kami dapat melalui semua ini karena iman kepada Kristus Yesus Tuhan yang telah berkorban ganti kami semua. Sehingga karena Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kami semua pasti menerima berkat-Mu, menerima anugerah-Mu, bahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam damai sejahtera-Mu kami percaya kami semua menerima kekuatan dan kuasa, bahkan diberikan pemikiran yang baru, hati yang baru untuk hidup di dalam kemenangan. Urapi setiap kata kalimat untuk memberitakan Yesus Kristus, kabar baik, kasih karunia yang penuh, Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Kita bersyukur terpelihara di dalam kasih-Nya, di dalam kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca beberapa ayat dari Perjanjian Lama di kitab Ulangan pada pasal 8. Dan judul khotbah kita pada hari ini adalah tetap diberkati dalam pandemi yang berkepanjangan. Karena sampai hari ini kita masih mendengar bahwa pandemi ini belum selesai. Di beberapa negara maju yang telah melalui fase yang lalu sekarang kembali meningkat tentang virus yang menular ini. Bahkan banyak negara kembali lockdown dan lebih-lebih India sangat mengerikan. Maka kita di Indonesia perlu benar-benar meneguhkan hati kita bahwa kita terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Lebih-lebih kita sekarang menghadapi banyak kenyataan, banyak orang yang mulai bimbang,
kesusahan merubah cara berpikir, cara berperilaku. Bahkan banyak orang yang kehilangan jati diri dan menjadi ragu tentang Tuhannya. Apakah Tuhan benar-benar ada untuk menolong? Nah, untuk itu biarlah kita sekarang memperoleh kekuatan yang baru dan memahami kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Nah, di dalam Ulangan pada pasal yang ke-8, kita akan membaca bagian yang pertama dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman-Nya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Bapamu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan, Bapamu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Bapamu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Bapamu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ayat 10 kita baca bersama-sama, 2 ya. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Bapamu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Katakan amin dan terimalah ini sebagai kebenaran yang memberkati kita. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena firman ini semua telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kalau kita berbicara pandemi yang berkepanjangan, maka saya rasa ayat ini cukup mewakili karena ini berbicara tentang 40 tahun di padang gurun. Padang gurun lebih daripada masa pandemi ini. Karena padang gurun benar-benar hidup tanpa fasilitas apapun. Tapi Tuhan katakan selama 40 tahun, bangsa Israel tidak lapar, tidak haus, bajunya tidak rusak, kasutnya tidak rusak. Kalau kita membaca kembali ayat 3 diberi di screen, kita akan lihat teksnya. Di situ dikatakan, Ulangan 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Bersama-sama saya katakan, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Ya, ada kata sambung dan, tidak dipisahkan koma, itu satu kalimat utuh. Membiarkan engkau lapar tujuannya pasti untuk lapar. Tapi Tuhan tidak bertujuan kita lapar. Tapi Tuhan bertujuan supaya kita bisa menerima makanan yang daripadanya. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan. Sehingga akan ada satu kenyataan bahwa semua orang harus merendahkan diri dan mengakui Tuhanlah yang memelihara hidupku. Jadi kalau kita sekarang mau bertanya pakai teori apapun bisa. Tetapi contoh ini bisa memberikan kekuatan bagi kita apabila kita percaya. Karena banyak syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mencapai tanah perjanjian. Tapi bersyukur karena ketaatan Yesus Kristus, kita sekarang telah dibenarkan oleh Bapa bukan karena perbuatan taat kita, tapi karena kita percaya Yesus telah taat sempurna sampai mati, sehingga kita sekarang menjadi anak-anaknya Bapa. Makanya dikatakan di dalam kitab Ulangan seperti Bapa mengajar anak. Bapa mengajar anak bukan supaya anaknya menderita, tapi supaya anaknya terlatih dan menjadi percaya
memiliki percaya diri karena percaya kepada Bapaknya. Menjadi kuat karena bersandar kepada kekuatan Bapaknya. Menjadi kaya karena percaya kekayaan Bapaknya yang menopang, yang mensuplai kehidupannya. Itu sebabnya Tuhan bawa ke padang gurun yang tidak ada apa-apanya. Bahkan emas dan perak yang diberikan kepada bangsa Israel, pada kenyataannya sebenarnya tidak bisa dipamerkan kemana-mana. Di padang gurun mau pamer sama siapa? Yang luar biasa dilakukan oleh bangsa Israel, mereka membuat patung dan menyembah gambaran berkat yang Tuhan beri akhirnya disembah oleh mereka, dan mereka meninggalkan Tuhan yang memberkati mereka. Supaya kita memahami untuk menjadi rendah hati, itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk bisa percaya bahwa sebenarnya Tuhan yang memberkati kita itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Dengan bahasa yang lebih lugas, untuk mempercayakan hidup kita terpelihara oleh Tuhan tidak mudah. Kita lebih sukacita, lebih mudah kalau kita mempercayakan hidup kita kepada kemampuan diri kita sendiri. Itu sebabnya apabila kita hari ini mengalami banyak hal yang membuat kita merasa susah, berbahagialah. Karena Tuhan tidak pernah bertujuan supaya kita susah. Tuhan bertujuan supaya kita merendahkan hati kita untuk percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup memelihara hidup kita. Itu sebabnya kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 7, demikian kita boleh baca. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian iman. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan memberkati, atau percaya kepada Tuhan karena Dia Tuhan. Karena Dia memang berkuasa. Percaya kepada Tuhan karena Dia adalah kasih. Sehingga dalam keadaan apapun kita tetap percaya Dia sedang mengasihi kita, Dia sedang memberkati kita. Itu sebabnya Tuhan bawa bersama-sama satu angkatan dengan Musa, Joshua dan Kaleb. Terus dibawa, makin lama makin kelihatan siapa yang gak percaya mulai berontak. Roboh satu-satu. Yang percaya bertahan sampai akhirnya Musa yang kasihan. Musa katakan karena kedegilan hatinya umat Tuhan, dia terselip lidahnya, di kitab Mazmur dikatakan begitu. Sehingga karena terselip lidahnya itu, dia tidak masuk ke tanah perjanjian, bahkan tanah yang dia rindu sampai dia katakan, Tuhan, dia katakan dia meminta kasih karunia kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, cukup, sudah cukup, gak usah minta lagi. Kamu naik ke atas gunung untuk lihat. Dan Musa benar-benar lihat, tapi Musa tidak pernah injak tanah perjanjian. Jadi kita bisa bayangkan kitab Ulangan di padang gurun, di mana mereka bisa memandang kepada tanah perjanjian. Musa menyampaikan firman Tuhan kembali, makanya disebut kitab Ulangan. Yang pernah disampaikan kembali, karena Musa ingin memastikan kamu akan masuk. Karena dia gak masuk. Hanya karena satu kata, dia berkata begini kepada umat Tuhan, hai engkau orang durhaka, hai orang-orang durhaka. Apakah aku harus memukul gunung batu ini untuk keluar air? Padahal Tuhan berkata kepada Musa, berkatalah kepada gunung supaya diberi airnya kepada umat yang ngomel-ngomel. Umat itu ngomel-ngomel, Tuhan bilang kepada Musa, kamu ngomong sama gunung. Musa karena keselnya sama umat bukan ngomong sama gunung, ngomong sama umat, hai kamu orang durhaka. Dan Tuhan bilang kamu tidak menghormati kekudusanku. Kekudusan Tuhan artinya Tuhan terpisah, keterpisahan Tuhan. Keterpisahan Tuhan adalah satu, Tuhan tidak pernah mau menghukum umatnya walaupun mereka berdosa. Sebenarnya itu yang dimaksudkan Tuhan. Itu sebabnya diberikan kepada kita Yesus. Yesus yang dihukum karena dosa manusia. Dan Yesus yang selesaikan semua tuntutan ketaatan yang diperlukan supaya Tuhan bisa memberkati manusia. Dan semua di atas kayu salib sudah selesai. Dan kita sekarang sedang menghadapi pandemi ini.
Beberapa berusaha melakukan hal-hal yang kembali normal. Tapi jangan pernah takabur, jangan pernah melakukannya tanpa benar-benar atas kehendak Tuhan. Karena India mengatakan bahwa mereka sudah bebas dari virus, bisa mengatasi virus. Dan beberapa hari kemudian dia mengalami kasus yang lebih parah daripada awalnya. Kenapa? Karena hal-hal yang dikerjakan Bapa tidak berkenan dengan berbagai cara. Itu terbukti dengan kenyataannya. Itu sebabnya hari ini apapun yang menjadi kehendakmu, bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang memurnikan iman kita. Saya sendiri kepengennya ibadah, ketemu muka. Tapi kalau belum Tuhan yang tentukan, kita tidak mau melakukan itu bukan karena kita takut virus. Karena Tuhan mau kita mengerjakan apa yang Dia kehendaki kita kerjakan. Kalau di dalam konteks pelayanan, kehendak Bapa kita sekarang bukan beribadah di dalam gedung saja. Tapi terutama kita beribadah dengan menjangkau jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa. Membawa mereka kepada pengenalan akan Yesus Kristus dengan berbagai cara. Pelayanan dapat dilakukan dengan apapun supaya kita memahami bahwa kehendak Bapa kepada kita bukan kita lapar, bukan kita pandemi, tapi kita mengenal kasih-Nya. Dan kasih-Nya selalu lebih dari cukup. Kasih-Nya selalu berkelimpahan atas kita. Supaya dengan kasih yang melimpah-limpah, kita bisa mengasihi banyak orang. Kita tidak akan pernah menjadi kecil, kita akan bertambah besar di dalam Kristus. Kalau kita pernah baca Matius pada pasal 23 ayat 11, ketika murid-murid berebut untuk tanya siapa yang terbesar. Mari kita lihat di sana. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata pelayan ini di dalam bahasa aslinya terdiri dari dua kata dasar, yaitu dia dan konis. Sering disebut diakonos, diaken, tapi kata dasarnya dia dan konis. Konis ini artinya apa? Debu. Jadi kalau di dalam pemahaman bahasa aslinya, diakonis itu artinya membersihkan debu semuanya, seluruhnya, seutuhnya dengan segera. Kalau kita pernah membaca kitab Yesaya pada pasal 52, di situ dikatakan kebaskan debu. Jadi melayani ini berhubungan dengan bersihkan debu. Di kitab Yesaya saya dikasih tahu debu itu berbicara tentang kenajisan, tentang kecemaran. Jadi yang namanya melayani adalah orang yang bisa membersihkan debu, kecemaran, berhubungan dengan dosa. Jadi di hadapan Bapa bukan tentang miskin, bangkrut, bukan tentang penyakit, tentang dosa. Siapa yang bisa membawa orang-orang yang berdosa menjadi kudus di hadapan Tuhan? Itu orang-orang yang bisa memberitakan kabar baik ini. Dan untuk memberitakan kabar baik ini tidak bisa diberitakan sebelum kita menerimanya. Makanya Tuhan katakan aku didik di padang gurun supaya mereka nanti masuk ke tanah perjanjian dengan suatu kekuatan dan keberanian karena iman. Karena mereka tahu mereka sudah lolos di padang gurun bukan dengan kekuatan. Supaya kita memahami Tuhan sedang membawa kita kepada satu kehidupan baru di mana kita bisa menyadari bahwa kita kuat, menang, lolos, luput dan dimuliakan bukan karena kekuatan kita. Semua hanya karena kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya untuk hal itu. Itulah sebabnya dikatakan aku merendahkan hatimu. Membuat kamu lapar dan kasih makan. Makan apa? Yang dari Tuhan. Dengan bahasa yang lain, percayalah ada berkat-berkat di luar kemampuan kita sedang disiapkan Tuhan untuk memberkati kita. Ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang Dia sedang kerjakan. Kitab Roma pada pasal 8 dia katakan aku tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di dalam pengertian bahasa aslinya segala sesuatu sedang bekerja. Segala sesuatu sedang bekerja karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan. Segala sesuatu sedang bekerja. Pandemi ini sedang bekerja supaya hidup kita diubahkan menjadi seperti yang Bapa kehendaki. Yang kedua, di dalam teks Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 17. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Bapamu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Bapamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 17 kita baca bersama-sama. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Ini bukan ngomong sama orang, dalam hati. Apa? Kekuasaanku, terus kekuatan tangankulah yang membuat aku apa? Memperoleh kekayaan ini. Jadi kalau kita mau memahami bagaimana kita bisa tetap diberkati di masa pandemi yang berkepanjangan ini, sebenarnya sederhana. Kita harus mau belajar rendah hati. Yang kedua, kita harus mau mengakui Tuhan. Kalau kita baca secara teliti bahkan di Yeremia pada pasal 29 ayat 4 dan 5 akan diperlihatkan di screen. Yeremia pasal 29 ini bangsa Israel dibuang ke Babel. Dikatakan demikian firman-Nya, Yeremia 29 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan semesta alam Bapa Israel kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5 kita baca bersama-sama. 2 ya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah apa? Kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Di tempat pembuangan, bagaimana bisa punya tanah? Mereka adalah tawanan. Di tempat pembuangan bagaimana bisa punya kebun? Mereka orang buangan, mereka tidak mempunyai apapun. Tapi Tuhan mau mendidik bahwa orang yang membawa kamu tertawan, mereka semua akan diperintahkan Tuhan untuk memberkati. Itu keren banget Tuhan Yesus. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus? Karena ayat-ayat ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sudah digenapi. Di dalam Dia kita akan menerima semua ini. Itu cara kerjanya Tuhan. Jadi di masa pandemi ini Tuhan mau mendidik kita untuk kita bisa sampai kita bisa melihat dan kita mengakui bahwa sebenarnya Tuhanlah yang kita butuhkan. Dialah sebenarnya yang memelihara kita. Kalau di dalam pembicaraan saya suka dengar teman-teman atau orang-orang mengatakan diproses Tuhan, diproses Tuhan. Sepahaman saya Tuhan Yesus nggak pernah menggunakan kata proses. Dia menggunakan kata jalan. Makanya kalau kita baca di Mazmur 91 pada ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan dia menjawab doa. Aku akan menyertai. Ketika dia menjawab doa dia menyertai. Ketika dia menyertai di dalam perjalanan. Jadi di dalam perjalanan, di tempat susah, di padang gurun, di tempat penderitaan, di pandemi ini, dia menyertai kita. Dia bukan taruh kita di mesin proses. Dia berjalan bersama kita. Ketika kita mengenal Dia yang mengasihi, yang menyenangkan, yang membahagiakan, memberkati kita, maka kita bersukacita karena Dia yang menyertai. Kita bukan bersukacita karena fasilitas dan padang gurun berubah menjadi sesuatu yang indah, tidak. Tapi kita bersukacita karena ada Dia. Kita bisa menikmati Dia. Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada kita di masa pandemi yang kayaknya nggak jelas kapan selesainya. Kita percaya di dalam Dia. Dia sedang membawa kita kepada pengenalan akan dirinya. Tuhan nggak mau kemudian kita kembali menjadi sibuk. Akhirnya sibuk, tapi nggak kenal Dia. Karena ujung dari semua ini adalah kesusahan besar. Dan kehendak Bapa, sebelum kesusahan besar kita diangkat. Tetapi jangan lupa, tanda-tanda kedatangannya isinya perang, gempa bumi, kekacauan, kelaparan. Dikatakan kerajaan perang melawan kerajaan. Kalau kita tidak benar-benar sekarang melatih diri kita untuk mengenal Dia, kita kembali lagi berusaha menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang sepertinya rohani, tapi kemudian kita tidak mengenal Dia,
kita bisa goncang. Kita harus teguhkan hati kita. Yang pertama kita merendahkan diri kita untuk percaya. Merendahkan diri untuk percaya bahwa semua firman ini pasti digenapi. Dia mengasihi kita. Dia sanggup memberkati kita. Makanya kalau kita baca Amsal 22 ayat 4. Di situ ditulis Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati. Tuhan merendahkan hati, jadi tujuannya untuk mengganjar ini. Makanya dia katakan aku merendahkan hati dengan tujuan akhirnya baik. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Apa yang kuat? Kekayaan. Yang kedua, kehormatan. Yang terakhir, kehidupan. Jadi orang berusaha memperoleh kekayaan dari dirinya sendiri. Tapi Tuhan bilang orang yang rendah hati dan takut Tuhan diganjar untuk memperoleh kekayaan. Berbahagialah kita yang percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada kita untuk berbahagia. Kamu yang miskin di hadapan Bapa karena kamulah yang empunya kerajaannya Bapa. Dan Tuhan mau kita mengakui Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena dialah yang mengerjakan segala sesuatunya bagi kita untuk memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita baca Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Bapamu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tuhan mengatakan 3 hal, ingat perjanjian dan meneguhkan perjanjian dengan cara apa? Memberikan kekayaan. Jadi ketika dia memberikan kekayaan untuk meneguhkan perjanjian, caranya apa? Dia memberikan kekuatan. Jadi bukan dia kasih kekayaan, tapi dia berikan kekuatan. Tujuannya kekuatan apa? Makanya pandeminya kayaknya nggak selesai-selesai. Orang udah mulai nggak kuat, orang udah mulai sabar. Saudara tetap sabar. Saudara tetap menantikan Tuhan. Tetap tunggu, nggak buru-buru. Jangan takut, nggak akan pernah ketinggalan. Tetap sabar, tunggu sampai dapat kepastian memang ini yang harus aku lakukan. Nanti ketinggalan, Tuhan punya banyak stok untuk memberkati kita. Tuhan punya banyak cara untuk berkati kita. Tuhan punya berbagai macam kreativitas yang ajaib supaya kita diberkati. Itu sebabnya, biarlah kita semakin hari semakin merendahkan hati. Semakin hari semakin mengakui Tuhan dan mengerti mengapa Tuhan katakan kepada murid-murid, ketika dia memberikan tubuh dan darahnya, dia katakan perbuatlah ini untuk kamu mengingat akan aku. Memperingati aku. Memperingati artinya kita mengenang kembali. Supaya kita memahami kenapa Paulus di dalam 1 Korintus 11, di dalam ayatnya yang ke-30, 1 Korintus 11 ayat 30, kalau saya tidak salah, saya jarang salah saudara, paling-paling keliru. 1 Korintus 11 ayat 30, ya kita baca di situ bersama-sama, 2 ya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Menggunakan kata lemah, sakit, meninggal. Kalau kita baca ayat 29 ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi kalau berbicara ini sedang berbicara tentang makan tubuh dan minum darah Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, ia memecahkan roti, kemudian berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sampai 2 kali diucapkan seperti itu, untuk benar-benar kita paham kenapa di kitab Ulangan, di dalam pengajaran hukum Taurat, kamu harus ingat aku, karena kalau kamu gak ingat aku, kamu lemah. Kamu harus ingat aku, karena kalau gak ingat aku, kamu dikalahkan musuh. Bahasanya Paulus, lemah, sakit, gak sedikit yang meninggal. Jadi kita sekarang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima tubuh dan darahnya,
Untuk selalu mengingat bahwa dialah yang menanggung penyakit kita, dialah yang menanggung kutuk dan penderitaan kita, dan mengimani bahwa dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Kita tidak pernah sendirian di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Kita tetap ada di dalam kasih-Nya yang sempurna. Itu sebabnya kita menjadi kuat dan bisa bersyukur serta berdoa tanpa bertele-tele. Tadi teman saya katakan bahwa salah satu keluarganya mengalami sakit yang parah dan dia berdoa dengan Tuhan udah nggak mau tahu lah, pokoknya Tuhan sembuhkan. Dia berikan tubuh dan darah Yesus, dia balur dengan minyak, dan aneh bisa Tuhan kirim orang yang sudah lama nggak pernah ketemu, keluarganya datang, dan keluarganya ini seorang dokter yang ahli spesialis untuk bidang itu. Dia lihat terus dia bilang, nanti saya kirim ya obat, dan sesudah dapat obat itu benar-benar sembuh. Kekuatan Tuhan bekerja dengan berbagai cara. Dia tidak selalu memberi mujizat, tapi dia bisa memberi kita jalan untuk memperoleh hubungan-hubungan yang dipulihkan, yang memberikan kepada kita mujizat lebih besar. Supaya kita hari ini tidak membatasi diri kita di dalam segala yang kita perlu, tapi justru memfokuskan diri kita kepada satu yang kita perlu, yaitu mengingat kasih Tuhan. Menerima selalu tubuh dan darahnya. Karena memang itu yang kita perlukan. Kalau kita berbicara tentang peperangan, di dalam peperangan di dalam Alkitab ini sering disebut pengepungan. Pengepungan itu terjadi ketika musuh sudah tidak punya jalan keluar, bukan diserang tapi dikepung. Ketika musuh dikepung, tujuannya apa? Supaya yang terkepung itu lapar, tidak punya makan. Kalau sudah lapar, tidak punya makan, akhirnya menyerah. Menyerah itu angkat tangan. Angkat tangan itu tanda worship, menyembah. Supaya kita mengerti, kita ini ada di dalam kurungan. Kuasa si jahat yang menguasai dunia dan sistem dunia ini. Tujuannya apa? Supaya kita akhirnya lapar dan akhirnya nyerah. Tapi kalau kita ngerti Tuhan memberi tubuh dan darahnya, makanan dan minuman yang benar-benar makanan, benar-benar minuman dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, Tuhan mau kasih tahu di tengah pengepungan kehidupan kita ini, kita tetap memperoleh logistik dari sorga. Kalau percaya, ya ada beberapa yang amin tapi aminnya kecil banget. Coba kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya di dalam Alkitab ini disebut pengepungan. Makanya di dalam kitab Yakobus dikasih tahu, di dalam Yohanes juga dikasih tahu itu. Kan di Yakobus 2 kan dikasih tahu tuh di ayat 19. Kamu tahu Tuhan cuma satu, bagus. Tapi iblis tahu gemeter. Tapi kita sekarang banyak gemeteran karena iblis. Padahal iblis gemeter karena kita kenal Tuhan. Makanya dia harus dustai kita, tipu kita. Di dalam 1 Yohanes 4 atau Yohanes 5 dikatakan bahwa seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Tapi si jahat tidak boleh menjamah dan menyentuh kita. Tapi dia boleh mengancam dan boleh mendakwa kita. Itu sebabnya kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan hati yang benar-benar merendahkan diri untuk mengenal kasih-Nya dan kuasa-Nya dan mengakui perbuatannya, kita akan lemah. Makanya Tuhan katakan, perbuatlah ini untuk kamu ingat aku. Karena dikatakan kalau kamu ingat aku, kamu akan memperoleh kekuatan untuk menerima kekayaan yang dari Tuhan. Dan kekayaan itu sebagai peneguhan bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Kesembuhan itu peneguhan, berkat itu, semuanya yang dari Tuhan itu akan meneguhkan bahwa kita adalah anak-anak perjanjian. Maka berbahagialah kalau masa pandemi ini menjadi panjang kayak gini, gak beres-beres, belum tahu. Bukan karena kita mau dibuat Tuhan menderita, tapi supaya kita semakin hari semakin memahami bahwa sebenarnya yang kita butuhkan adalah Yesus. Kita hanya butuh Yesus Kristus. Dan percayalah, kita yang benar-benar mengimani kebenaran ini dan mengakui kebenaran ini, kita menerima kekuatan, kita tidak lemah. Kita sembuh, kita tidak sakit. Kita tidak meninggal, kita diberikan umur panjang. Itu Tuhan yang ngajar di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-30. Berbahagialah kita yang menjadi percaya di masa pandemi yang belum selesai ini, jadilah rendah hati. Tuhan akan memelihara hidup kita. Akuilah Tuhan. Kalau Amsal mengatakan akuilah Tuhan di dalam setiap jalanmu, kamu akan diberi jalan yang lurus.
Bahkan muliakan Tuhan dengan segala harta kekayaanmu, maka semua akan dijadikan berlimpah-limpah. Itu sebenarnya Tuhan mau kasih tahu. Dia tidak pernah berniat memberikan kita sekedar cukup. Dia berniat memberikan semua yang ada padanya menjadi milik kita. Supaya kita mengetahui sebenarnya hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah milik Dia untuk memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita, dengan semangat tepuk tangannya, katakan haleluya. Bersyukurlah dan diberkatilah kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengingat Tuhan Yesus yang begitu baik. Kita mengingat kasih-Nya, mengingat anugerah yang besar. Kita angkat roti saja. Bersama-sama ikuti saya. Bapa, aku bersyukur, aku berterima kasih. Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami datang merendahkan diri dan mengakui kasih dan kuasa-Mu yang besar. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Menerima anugerah kasih karunia dan kebenaran, disucikan, dibenarkan, menerima kemuliaan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakitku sudah disembuhkan. Aku percaya ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus mengurapi aku, memberkati aku. Aku dibebaskan dari segala kutuk. Di dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini, aku tetap percaya Engkau sanggup memelihara hidupku, sanggup memberikan kepadaku apa yang menjadi keperluanku. Dan aku percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, aku hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kami hidup untuk menyatakan kasih Bapa, agar kami datang menolong dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang, yang ketakutan, yang khawatir, yang bimbang, yang ragu, yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kami bersyukur. Kami berterima kasih, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dan kita percaya atas anugerah-Nya. Mari kita angkat cawan ini, kita bersyukur. Katakan bersama-sama, Bapa, kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur. Hari ini kami mengingat akan kasih-Mu yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa segala penyakit kami sudah disembuhkan. Kami telah memperoleh pendamaian dengan Bapa, penebusan yang kekal, bahkan pengampunan dosa. Kami bersyukur kami memperoleh perlindungan yang sempurna. Kami menerima makanan dan minuman tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Dan memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Maka di masa pandemi yang berkepanjangan ini kami tetap percaya. Kasih-Mu memelihara hidup kami. Bahkan memberkati kami lebih dari cukup. Karena kehendak-Mu kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kami semua akan pesta perkawinan anak domba. Di zaman akhir kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Bahkan memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terimalah dengan sukacita, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tanganmu, boleh ikuti doa saya. Bapa, aku bersyukur karena Roh Kudus yang mengurapi kami, memenuhi kami, memimpin dan menuntun serta menolong kehidupan kami. Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat dan pengertian. Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami. Di dalam pengurapan-Mu kami hidup di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam kebenaran-Mu, di dalam kekudusan-Mu menjadi murid-murid-Mu yang Kau kasih. Kami bersyukur di dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini kami tetap percaya Engkau memelihara kehidupan kami.
Bahkan minyak ini dikuduskan, dimanapun minyak ini dicurahkan ada mujizat, ada kuasa-Mu dinyatakan untuk kemuliaan Bapa. Dan kami menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Semua karena anugerah dan kasih-Mu. Karena kami adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk Pak Jokowi, para pemimpin, kami doa, para petinggi, bahkan pemimpin TNI, Polri, dan semua jajaran menteri, bahkan MPR, DPR, dan semua pemerintah daerah. Agar semuanya dipagari, dilindungi, Indonesia tidak akan terpecah belah, dijauhkan dari teror, dijauhkan dari semua roh pemecah. Tapi dari ujung barat, timur, utara, selatan semuanya bersatu di dalam kesatuan yang Engkau kuduskan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami semua doa Tuhan selalu mengurapi dan mempersiapkan pemimpin yang nasionalis, yang Pancasilais, yang mengasihi semua umat-Mu, mengasihi semua warga negara dan memberkati bangsa ini di dalam kepemimpinan yang akan membawa keadilan dan kemakmuran. Maka berkati gereja-gereja bersatu, berkati umat-Mu yang hari ini bersama-sama di dalam ibadah online. Biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semua dipulihkan. Dan biarlah setiap kata, kalimat, doa mereka tidak ada yang lalu dengan sia-sia. Dengan rendah hati kami datang, dengan mengakui kasih dan kuasa-Mu kami datang. Dengan mengingat Engkau kami menerima kekuatan dan kuasa-Mu dan bersyukur bahwa kami tetap diberkati di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Semua di dalam Kristus Yesus karena iman sebagai anugerah kami terima tanpa syarat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa hari ini kita bersyukur mendengar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Karena sesungguhnya kita boleh mengerti hari ini apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan mendidik kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang kuat. Sehingga kekuatan itulah yang membuat kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan menguatkan orang lain. Kita bersyukur karena kita percaya bahwa kebenaran yang kita terima hari ini menjadi kekuatan kita juga untuk melewati hari-hari di dalam kehidupan kita, lolos dari masa-masa yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Maka kita yang sudah diberkati dengan sukacita hari ini, kita mau bawa persembahan kita dengan ucapan syukur. Karena kita tahu kita sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang kita beri kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti berkati kita kembali berlipat kali ganda. Itu sebabnya dengan sukacita sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, untuk kebenaran firman yang luar biasa, yang telah memberkati kami di kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Kami mengerti sekarang betapa kasih-Mu yang luar biasa tidak pernah meninggalkan kami. Sebabnya Tuhan kami yakin dan percaya apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami pasti lolos, kami pasti menang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Berkati senantiasa Pastor Joshua Tumakaka, pengurapan-Mu senantiasa menyertai dan menambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu untuk terus mengajar kami menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Memberitakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu yang memerdekakan setiap pribadi. Terima kasih Bapa, dan sebagai ungkapan syukur kami hari ini, kami mau membawa persembahan kami dengan sukacita. Kami memberi untuk mendukung yaitu pelayanan ini. Kami percaya kabar baik ini harus didengar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya,
bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian maupun persepuluhan yang saudara berikan. Kami berdoa apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara imani, tidak satupun yang gagal. Bapa memberkati saudara di dalam segala kelimpahan. Dan juga terima kasih karena saudara tetap setia bersama-sama sampai dengan penghujung fellowship pada hari ini. Apa yang saudara sudah terima, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupanmu. Dan kau menjadi berkat bagi keluarga, di dalam pekerjaan dan dimanapun kau berada. Nah, sebentar kita akan menutup dan kita akan menerima doa berkat. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk fellowship yang indah di hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang telah memberikan kami pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Terima kasih untuk hubungan kami dengan Bapa yang telah dipulihkan sempurna. Kami sekarang telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami sekarang telah menjadi pewaris kerajaan-Mu, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat-Mu. Bahkan kami menjadi mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Yeshua Mashiach melimpah-limpah atas kita. Memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha bersama-sama. Datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin.
Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap mereka yang dibaptis di dalam Kristus. Mereka semua menerima anugerah kebenaran untuk hidup bagi kemuliaan Bapa. Mereka dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematian Kristus terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dibebaskan dari kutuk dosa. Dosa tidak pernah berkuasa lagi, si jahat tidak berkuasa lagi. Mereka menerima pendamaian dengan Bapa, dengan sesama, dan dengan diri mereka sendiri, untuk hidup bagi kemuliaan Bapa sebagai warga sorga, yang penuh kuasa, penuh kasih karunia dan kebenaran, diberkati beranak cucu, hidup berkelimpahan damai sejahtera. Nama mereka tercatat sebagai warga sorga, yang diberkati punya rumah di bumi dan di sorga, penuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sukacita, pengharapan, dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selama.